Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Sonia Yanti Karuniasi Pohtar dengan NIM 1131948 dari Ditya Teknologi Informasi angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang merupakan tugas ekuivalensi MBKM untuk mata kuliah administrasi data basis data dengan judul Penerapan Transparent Data Encryption pada Tablespace dengan Oracle Database Security. Di sini daftar isi dari presentasi saya adalah yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga implementasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari eh, latar belakang dari latar belakang dari penelitian ini adalah dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang besar untuk membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu, keuntungan ini mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan yang mengutamakan teknologi informasi dalam menunjang proses bisnisnya. Teknologi ini tidak lepas dari data dan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Data dan informasi tersebut akan direkapitulasi dan disimpan ke dalam database sehingga dapat diolah dan dimanipulasi. Data ini sangat penting untuk mendukung fungsi bisnis suatu perusahaan sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Selain itu, diperlukan suatu sistem keamanan untuk mencegah kebocoran informasi kepada orang yang tidak berwenang. Salah satu pengamanan yang banyak diterapkan adalah dengan enkripsi data yang sensitif. Namun masih terdapat enkripsi yang dilakukan secara manual dan tentunya tidak efisien. Oracle Database Security menawarkan fitur Transparent Data Encryption yang dapat melakukan enkripsi secara otomatis tanpa harus ikut serta dalam pembuatan programnya. Oleh sebab itu, penulis berfokus untuk mengimplementasikan Transparent Data Encryption pada tablespace dengan menggunakan Oracle Database Beamesh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah enkripsi. Enkripsi dikatakan terjadi ketika data dilewatkan melalui serangkaian operasi matematika yang menghasilkan bentuk alternatif dari data tersebut. Terdapat dua jenis enkripsi. Yang pertama enkripsi simetris, di mana simetris menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Untuk mengenkripsi pesan, diberikan kunci kepada penerima sebelum mendekripsinya. Yang kedua, enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris juga dikenal sebagai enkripsi kunci publik, di mana menggunakan dua kunci berbeda yaitu kunci publik untuk mengenkripsi pesan dan kunci pribadi untuk mendekripsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan database. Database adalah kumpulan terorganisir dari informasi terkait yang disimpan dengan redundansi minimum dengan cara yang membuatnya dapat diakses untuk banyak aplikasi. Fungsi umum dari database adalah untuk membuat akses informasi menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan fleksibel bagi pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Oracle Database Security. Mereka menggunakan skema dan domain keamanan untuk mengontrol akses ke data dan untuk membatasi penggunaan berbagai sumber daya database. Lapisan keamanan yang dapat diterapkan dalam sistem database Oracle meliputi mengontrol akses ke database, mengontrol akses ke tabel database melalui tampilan, pemicu peran, istimewa, paket prosedur, atau fungsi. Selanjutnya, mengontrol akses ke file sistem operasi yang membuat database Oracle. Selanjutnya, melindungi kode aplikasi yang berinteraksi dengan database. Terakhir adalah memastikan penjadalan dan pemulihan database yang memadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transparent data encryption. Transparent data encryption digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data dan log file. Enkripsi ini menggunakan kunci database encryption key yang disimpan dalam catatan basis data untuk ketersediaan selama pemulihan. Transparent data encryption dapat digunakan untuk memberikan tingkat keamanan yang tinggi pada kolom, tabel, dan tablespace. Yang terakhir adalah mekanisme transparent data encryption.
Transparent data encryption dapat mengekripsi data sensitif di tingkat kolom dan atau tingkat table space. Enkripsi kolom TDE dan enkripsi table space TDE menggunakan arsitektur berbasis kunci dua tingkat. Pengguna yang tidak sah seperti penyusup yang mencoba serangkaian keamanan tidak dapat membaca data dari media penyimpanan dan cadangan kecuali mereka memiliki kunci enkripsi master TDE untuk mendekripsinya. Selanjutnya adalah implementasi. Di mana implementasi ini saya menggunakan Oracle Database 19c. Nah, di sini yang pertama adalah konfigurasi transparent data encryption TDI dengan wallet. Nah, yang pertama, saya harus memulai database dan periksa status TDI. Seperti yang kita lihat, yang pertama untuk membuat database akan menggunakan perintah SQL plus sysdba. Untuk menampilkan nama, ID, dan mode database pluggable, yaitu tempat database terhubung, maka digunakan perintah show pdbe seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, mode dari kontainer yang ada itu memiliki mode mounted, di mana kita harus kontainer ini perlu dibuka atau di-open sehingga kita dapat menggunakannya. Nah, untuk membuka kontainer tersebut, maka digunakan perintah seperti gambar, yaitu alter pluggable database Oracle pdb open. Kemudian akan di-save state, kemudian kembali kita cek untuk menggunakan show pdbs, di mana mode dari kontainer Oracle pdb sudah menjadi read dan write, sehingga kita dapat menggunakan kontainer ini untuk membaca atau menulis data pada database. Selanjutnya adalah membuat direktori untuk TDI dan mengatur lokasi keystore. Seperti yang pada gambar di mana terdapat direktori, di mana saya sudah menambahkan tabel folder baru yaitu wallet pada admin dan Oracle, di mana folder ini akan digunakan sebagai tempat keystore nantinya. Dan selanjutnya adalah melakukan pengaturan wallet root, yaitu di mana lokasinya adalah folder wallet yang sudah ditambahkan tadinya. Selanjutnya selain mengatur wallet root, saya juga mengatur TDI configuration seperti menggunakan perintah seperti pada gambar. Nah, selanjutnya dengan parameter wallet root yang sebelumnya, wallet akan disimpan dalam nama subdirectory TDI. Maka seperti pada gambar, saya menambahkan folder TDI pada folder wallet yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian untuk membuat langkah ketiga yaitu membuat keystore yang dilindungi oleh kata sandi. Nah, untuk membuat keystore ini, maka harus menggunakan perintah administer key management create keystore dengan identify by Sonya 123. Di mana di sini merupakan kita membuat key management dengan menggunakan kata sandi Sonya 123. Nah, di sini wallet sudah berhasil dikonfigurasi. Nah, selanjutnya adalah langkahnya yaitu membuka wallet. Wallet yang sebelumnya sudah berhasil dikonfigurasi, namun apabila kita cek menggunakan perintah select, maka akan ditampilkan bahwa statusnya adalah close. Nah, karena kita akan menggunakan wallet ini, maka kita harus membukanya dengan perintah administer key management set key store open identify by Sonya 123. Sehingga wallet yang sebelumnya apabila dicek kembali menggunakan perintah select, maka statusnya adalah open no master key. Nah, sebelumnya status dari wallet tersebut adalah open no master key yang menyatakan bahwa wallet sudah terbuka namun belum memiliki master key. Sehingga langkah selanjutnya adalah men-set master key untuk semua PDB. Nah, yang pertama adalah kita kembali men-select untuk mencek key ID dari kontainer tersebut atau wallet tersebut. Namun kita lihat adalah kosong, sehingga untuk men-set key ID-nya dari kontainer tersebut, maka akan menggunakan perintah administer key management seed key identify by Sonya 123. Kemudian apabila sudah dilakukan perintah tersebut, maka kita cek kembali menggunakan select
Dan kita lihat di sini bahwa key ID-nya sudah tersedia. Nah, selanjutnya langkahnya adalah transparent data encryption. Kita melakukan transparent data encryption pada tablespace. Nah, sebelum melakukan TDI ini, maka yang pertama adalah membuat tablespace dengan enkripsi. Nah, selanjutnya adalah yang pertama itu membuat men-set session container atau wallet yang akan kita gunakan yaitu Oracle PDB. Nah, apabila session sudah di-set, kita akan meng-create tablespace seperti pada gambar dengan nama wal enc, di mana enkripsi yang digunakan adalah AES-128. Nah, apabila sudah di-create, kita akan mencek kembali dengan select. Nah, seperti pada gambar, tablespace dengan nama walenc memiliki sudah di-set enkripsinya dengan AES-128. Nah, selanjutnya adalah membuat tabel baru, di mana tablespace yang sudah dibuat, yang dibuat sebelumnya akan dimasukkan suatu tabel baru, yaitu dengan nama user info. Di mana user info ini terdiri dari nama, alamat, dan username. Seperti pada kita lihat pada tablespace wal nc yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah menginsert data kepada user info, yaitu value-nya Sonya Tarutung dan username Sonya 123. Nah, apabila kita cek menggunakan select, akan ditampilkan data-data dari tabel tersebut. Nah, langkah terakhir adalah menguji TDE pada tablespace yang sudah diterapkan. Nah, pada penelitian ini saya melakukan pengujian untuk melihat apakah TDE yang sudah saya implementasikan apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, yang pertama adalah melakukan restart ulang pada sistem sehingga wallet yang sebelumnya dibuka akan tertutup. Menggunakan perintah shoot immediate, kemudian startup. Nah, setelah database terbuka, maka akan kembali kita set session atau ke container wallet yang kita buat sebelumnya itu di Oracle PDB. Nah, di sini tanpa membuka wallet yang sudah dibuat akan langsung dilakukan select dari user info atau mengakses data dari user info. Seperti yang pada kita lihat bahwa sistem akan menghasilkan error yaitu wallet is not open. Nah, maka disimpulkan bahwa TDI sudah berhasil diimplementasikan, sehingga untuk mengakses data pada tabel tersebut, user harus terlebih dahulu membuka wallet dengan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat mengakses data tersebut. Nah, sampailah kita pada kesimpulan, di mana kesimpulan pada penelitian ini adalah di mana saya berfokus pada enkripsi data dengan memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Oracle Database, yaitu Transparent Data Encryption atau TDE. TDE memberikan kemudahan bagi penggunanya karena dapat secara otomatis menenkripsi data saat dimasukkan ke database dan saat data dibaca dari database. Di mana saya berhasil mengimplementasikan TDI pada tablespace dengan menggunakan AES-128. Enkripsi tablespace ini tidak menginsip data yang disimpan di luar tablespace, sehingga tabel user info yang dibuat oleh penulis akan dienkripsi karena berada pada tablespace yang sudah menerapkan TDI. Data didekripsi secara transparan untuk pengguna yang berwenang yang memiliki hak istimewa yang diperlukan untuk melihat atau memodifikasi data. Untuk mengakses data pada tabel pengguna harus membuka wallet terlebih dahulu dengan password yang tepat. Apabila wallet yang tidak dibuka, maka akan muncul error sehingga data tidak dapat diakses. Dengan mengimplementasikan TDI, ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan data yang sensitif dan berisiko untuk dicuri. Dan sekian dari presentasi saya mengenai penelitian yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.